Oke, sudah 22 ya yang join. Kita mulai saja ya, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, walaupun pagi ini sepertinya cuaca lebih mendukung untuk selimutan ya, saya harap kita semua tetap berkomitmen gitu ya, dapat fokus untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini ya. Dan ini adalah pertemuan ke-6, berarti kita akan melanjutkan presentasi dari 2 kelompok ya. Minggu lalu kita sudah mendengar presentasi dari kelompok yang mengambil topik tentang akuntabilitas dan efektivitas efisiensi ya, beserta dengan kasus-kasus pendukungnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kembali dari 2 kelompok selanjutnya yang memiliki topik bahasan mengenai transparansi ya, kalau tidak salah, dan supremasi hukum. Di sini akan kita dengar juga ya fenomena-fenomena di mana transparansi ini menjadi sebuah problem ya. Jadi ini merupakan transparansi ini merupakan konsep yang ideal dan tentu memiliki nilai ya bagi perwujudan good governance, tetapi pada kenyataannya khususnya di Indonesia ini masih menjadi persoalan ya. Dia tidak mudah gitu untuk mewujudkan transparansi di dalam birokrasi ya. Selain itu, kita juga akan disuguhkan ya kasus mengenai supremasi hukum ya, di mana nanti juga ada permasalahan-permasalahan yang akan diangkat ya oleh kelompok 4 tentang gambaran atau fenomena penegakan hukum lah di Indonesia yang baik disadari atau tidak sebenarnya ini juga turut mempengaruhi ya praktik di dalam birokrasi ya, di mana ketika penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik, saya kira hal tersebut dapat menjadi penghalang ya bagi para birokrat, bagi para pejabat untuk berperilaku di luar dari etika dan di luar dari kewenangannya. Ya, untuk itu saya kira tidak usah berlama-lama, mekanismenya sama ya. Kita mulai dari kelompok 3 dulu. Kita akan dengar kurang lebih mungkin 15 menit dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya, teman-teman semua ya. Jadi tetap walaupun kita tidak presentasi misalnya, bukan kelompok yang presentasi, kita tetap harus menyimak ya. Dan kalau bisa turut berpartisipasi gitu ya di dalam menghidupkan kelas ini. Oke, kita mulai. Kelompok 3 silahkan untuk bersiap ya. Baik Bu, saya izin share screen. Oke. Baik, langsung dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus transparansi. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu Firda, Firly, Gun-Gun, saya sendiri, Huda, dan yang terakhir ada Isti. Untuk kasus mengenai tidak transparansi tersendiri, kita mengambil kasus mengenai tidak transparansinya anggaran DPR RI. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari 8 prinsip good governance
Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses dalam pengambilan kebijakan publik, tata kelola, anggaran dalam masyarakat terhadap proses dan pengambilan kebijakan publik. Transparansi didefinisikan sebagai mengangkat tabir kerahasiaan atau suatu kemampuan untuk melihat secara jelas melalui jendela suatu lembaga menurut Davis Major 2012. Dengan demikian, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses kebebasan bagi setiap orang yang ingin memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang berbagai kebijakan dan keputusan birokrasi. Sejumlah kalangan menilai DPR RI belum terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, Baidul Hadi memberikan rapor merah terhadap keterbukaan informasi DPR. Beliau mengaku prihatin dengan keterbukaan DPR, terutama dalam fungsi budgeting, pelaksanaan fungsi anggaran, dan pengelolaan anggaran DPR. Walaupun DPR telah menerapkan prinsip keterbukaan melalui Open Parliament yang berkomitmen untuk menjalankan transparansi keuangan bersama 180 parlemen dunia, Badiul menilai kinerja DPR selama ini belum maksimal. Dalam webinar bertajuk Catatan Akhir Tahun Kinerja Fungsi Anggaran DPR, Transparansi versus Ketertutupan pada Kamis 30 Desember 2021, Direktur Indonesia Budget Center IBC, Roy Salam juga mengatakan bahwa DPR memiliki reputasi buruk sebagai lembaga publik yang kurang dipercaya. Bahkan, beberapa survei publik menilai DPR sebagai lembaga terkorup lantaran mereka masih menutup informasi keuangan. Laman https://www.dpr.go.id merupakan laman yang bisa mengakses keterbukaan informasi DPR. Namun, transparansi keuangan belum menjadi perhatian utama dan belum menjadi isu strategis, terutama bagi Sekretariat Jenderal DPR, yang seharusnya mempublikasikan pengelolaan anggaran. Fungsi kontrol dan legislasi sudah tersedia di laman resmi DPR, akan tetapi ironisnya belum tersedia informasi mendetail dalam perihal tata kelola keuangan. Rapat-rapat pembahasan RUU APBN dan RUU Pertanggungjawaban APBN yang mendetail pun masih dilakukan secara tertutup oleh Badan Anggaran Banggar DPR, termasuk komisi-komisi dengan kementerian lembaga dan dokumen RUU terkait APBN dan materi-materi rapat kerja pembahasan anggaran tidak terpublikasi di publik. Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Carlus, juga mengatakan selama tahun 2021 sikap kritis Banggar DPR tidak terlihat ketika melakukan rapat atau pembahasan bersama pemerintah. Mungkin alokasi anggaran DPR RI selama 10 tahun sebesar kurang lebih Rp 49,14 triliun itu belum cukup mendukung DPR melaksanakan pekerjaannya, terutama dalam hal transparansi. Sampai saat ini, transparansi belum juga didukung oleh seluruh anggota DPR. Bahkan pimpinan DPR pun belum bereaksi atau bergerak untuk menerapkan sungguh-sungguh komitmen transparansi DPR melalui menilai menyangkut dengan Open Parliament Indonesia. Selanjutnya, untuk landasan teori akan dilanjutkan oleh Firly. Terima kasih Huda. Saya akan menjelaskan teori good governance. Istilah good governance menurut etimologi artinya pengelolaan atau melakukan sesuatu yang baik. Kata good dalam good governance memiliki dua arti. Yang pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Yang kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam mewujudkan tujuan nasional. Kemudian, konsep good governance akan terwujud jika pemerintah melakukan transparan, responsif, partisipatif, taat kepada hukum, adanya kebersamaan, akuntabilitas, berorientasi pada konsensus, dan mempunyai visi strategis. Faktor utama mewujudkan good governance yaitu sebuah tindakan atau tingkah laku berdasar nilai-nilai dalam arti baik. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dengan
mengaktualisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, pemerintah yang baik juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan para pemangku kepentingan atau lembaga pemerintah untuk mewujudkan konsep pemerintahan yang baik. Selanjutnya, transparansi itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transparan artinya adalah nyata dan jelas. Hal itu menjelaskan bahwa transparansi dapat digunakan dalam berbagai macam hal. Transparansi menggambarkan tentang keterbukaan dalam suatu masalah atau persoalan yang akan mengakibatkan konflik. Transparansi merujuk ke dalam keterbukaan suatu hal nyata dan jelas sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, transparansi lebih ditekankan sebagai suatu bentuk tindakan atau sikap yang dilaksanakan oleh sekelompok atau seseorang yang berkepentingan dalam suatu hal dalam pekerjaan. Menurut Krina, tahun 2003, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Mardianso pada tahun 2004, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberi informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Kemudian, selanjutnya, konsep transparansi dalam good governance. Dalam teori pemerintahan, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi merupakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercaya dan ketaatannya terhadap perundang-undangan. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian informasi yang tersedia harus mudah dimengerti. Kemudian menurut Keuangan Kerangka Standar Akuntabilitas Pemerintah tahun 2005, transparansi dalam pemerintah adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka, menyeluruh, atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengolah sumber daya. Selanjutnya, jenis transparansi akan dijelaskan oleh Saudari Isti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Firly. Di sini saya akan menjelaskan jenis transparansi dalam pemerintah. Ada transparansi keuangan. Transparansi keuangan adalah salah satu hal yang terpenting dilakukan dalam suatu institusi atau lembaga politik. Transparansi dilakukan agar tidak ada lagi korupsi dan saling percaya antara pihak-pihak yang penting di suatu institusi. Transparansi manajemen. Transparansi manajemen dilakukan dengan tujuan menjaga siklus kerja yang sehat dalam suatu institusi atau lembaga untuk mencegah terjadinya nepotisme dan mengurangi adanya tenaga kerja yang tidak potensial dalam institusi. Selanjutnya, ada prinsip transparansi dalam pemerintah. Keterbukaan dalam suatu rapat-rapat penting. Dalam sebuah rapat, keterbukaan adalah hal yang paling terpenting bagi masyarakat.
Keterbukaan dalam rapat memungkinkan para birokrat benar-benar serius memikirkan hal yang dirapatkan, serta masyarakat dapat berpendapat. Yang kedua, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi berhubungan dengan dokumen yang perlu masyarakat ketahui. Yang ketiga, keterbukaan prosedur. Keterbukaan prosedur berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan prosedur penyusunan rencana. Keterbukaan prosedur adalah tindakan pemerintahan yang bersifat publik. Contohnya, keterbukaan rencana pembebasan tanah, rencana pembangunan, dan tata ruang. Yang keempat, keterbukaan register. Keterbukaan register adalah suatu bentuk informasi pemerintah atau kegiatan pemerintah yang berisi fakta hukum seperti catatan sipil, buku tanah, dan lain sebagainya. Register memiliki sifat terbuka, yaitu setiap orang berhak mengetahui fakta hukum dalam register tersebut. Next. Alat ukur transparansi. Menurut Krina, tahun 2003, terdapat beberapa alat ukur transparansi, yaitu publikasi kebijakan publik melalui alat komunikasi, informasi disajikan secara lengkap, penanganan keluhan, institusi dan organisasi daerah, pertemuan dengan masyarakat, mimbar rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memuaskan rasa ingin tahu masyarakat tentang pemerintahan dengan cara mentransparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah daerah, dan dengan itu pemerintah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat kepada masyarakat sehingga masyarakat ikut mengontrol berjalannya pemerintahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan diambil alih oleh saya. Nah, di sini ada kondisi yang seharusnya dilaksanakan oleh DPR. Ya, sesuai dengan konsep good governance yang tadi Firly jelaskan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mengaktualisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satu faktor penentunya ialah transparansi. Nah, dalam teori pemerintah menjelaskan ya, transparansi itu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Dan transparansi juga harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat secara menyeluruh. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI sebagai suatu lembaga negara yang tinggi sudah seharusnya memiliki sifat transparan supaya tercapai pemerintahan yang baik dan agar kepercayaan masyarakat itu terhadap kinerja DPR dan juga pemerintahan meningkat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat juga. Terlebih DPR itu merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ini. Ya, ketransparansian mengenai transparansi manajemen maupun transparansi keuangan itu sangat penting. Ya, karena suatu institusi atau lembaga politik keuangan, sektor yang paling rentan terjadi sebuah masalah itu dari transparansi keuangan. Ya, transparansi keuangan perlu dilakukan agar tidak ada korupsi dan terjadinya saling percaya antara pihak lembaga dan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara menyeluruh informasi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya, ketataannya terhadap perundang-undangan, dan pertanggungjawaban terhadap dana yang digunakan. Informasi yang tersedia harus mudah dimengerti, dan unsur utama keterbukaan pemerintah yang menjadi peran serta masyarakat mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan sebuah negara, memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan, dan memutuskan bersama pemerintah adalah keterbukaan dalam suatu rapat-rapat penting. Terus keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Nah, unsur utama keterbukaan adalah menjadi peran serta masyarakat mengetahui proses pengambilan. Nah, keterbukaan menerima masyarakat.
Nah, itu dia. Lalu kondisi yang sebenarnya terjadi dapat dilihat di sini ada sebuah vote ya yang menunjukkan bahwa DPR itu menjadi lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik. Nah, dapat dilihat DPR itu hanya menerima vote sangat percaya dari 1, lalu percayanya 39, tidak percaya 40, sama sekali tidak percaya 5. Nah, lebih rendah daripada Presiden dan KPK. Nah, berdasarkan survei ini bisa kita simpulkan ya, DPR itu berada di paling rendah dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Ya, hal ini bukan tanpa sebab, sesuai dengan kasus yang kami angkat tadi, yang Huda nyatakan, yang Huda jelaskan, DPR itu tidak transparan dalam berbagai hal, terutama tentang transparansi keuangan dan anggaran. DPR RI belum terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap fungsi budgeting, pelaksanaan fungsi anggaran, dan pengelolaan negara. Ya, mereka itu masih menutupi informasi keuangan, padahal DPR itu telah mendeklarasikan Open Parliament Indonesia atau OPI. Nah, komitmen OPI ini itu menandai sejarah panjang perkembangan parlemen terbuka di Indonesia. Nah, OPI ini bertujuan agar DPR RI lebih dekat dengan masyarakat dan semakin kuat peran DPR RI dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik. Nah, namun sejauh ini prinsip OPI tidak kunjung membuat lembaga DPR terbuka kepada publik dengan menjabarkan serta membuka akses soal fungsi budgeting serta pengelolaan keuangannya. Padahal sudah sangat jelas tercantum juga dalam peraturan DPR nomor 1 tahun 2010 tentang keterbukaan mendapatkan informasi publik. Nah, sudah seharusnya DPR ini bekerja dan bertindak berlandaskan prinsip keterbukaan. Lalu sebenarnya DPR RI itu memiliki laman www.dpr.go.id yang merupakan laman yang bisa mengakses keterbukaan informasi DPR. Nah, akan tetapi di sana itu belum menyediakan informasi mendetail perihal tata kelola keuangan. Nah, rapat-rapat pembahasan RUU APBN dan RUU Pertanggungjawaban APBN yang mendetail pun belum masih dilakukan secara tertutup oleh Badan Anggaran Banggar DPR, ya, termasuk dengan komisi-komisi dengan kementerian, lembaga, dokumen juga masih dilakukan secara tertutup. Nah, semua hal ini sangat berbanding terbalik dari konsep transparansi. Nah, jadi sangat wajar apabila DPR RI disebut-sebut sebagai lembaga negara paling tidak transparan dan yang paling tidak dipercayai oleh publik. Dan izin menambahkan sedikit ya, saat ini publik itu sedang membahas tentang anggaran gordeng dari DPR RI itu menganggarkan gordeng dari 48,7 miliar untuk gordeng di APBN 2022. Nah, mungkin di sini di laman dpr.go.id ini sudah mulai terdapat informasi tentang anggaran, tentang APBN. Ya, akan tetapi untuk APBN tahun sebelum-sebelumnya masih belum kita bisa akses. Nah, saat APBN 2022 ini bisa diakses oleh publik, ya, ditemukanlah anggaran 48 miliar untuk gordeng, lalu 33,3 miliar untuk AC rumah dinas, dan lain-lain ya. Nah, hal ini tuh bukan terjadi pada tahun ini saja ya, akan tetapi pada tahun 2013 itu pernah DPR RI ini menghabiskan 511 miliar per tahun. Nah, itu pada saat tahun 2013. Nah, waktu itu ada
ini juga manajer riset dari manajer riset Forum Indonesia itu menyatakan bahwa DPR RI itu hanya menurut dia hanya memakan gaji buta ya, tidak sesuai dengan kinerjanya. Mungkin sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gun-Gun. Oke, jadi selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, DPR RI tidak transparan dalam berbagai hal, terutama tentang transparansi keuangan dana anggaran. DPR RI belum terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap fungsi budgeting, pelaksanaan fungsi anggaran dan pengelolaan anggaran, padahal DPR telah mendeklarasikan Open Parliament Indonesia. Bisa mengakses laman resmi DPR di DPR RI tentang transparansi informasi DPR. Laman sudah menyediakan informasi fungsi kontrol dan legislasi, akan tetapi belum menyediakan informasi mendetail dalam perihal data kelola keuangan. Lalu rapat-rapat pembahasan UU APBN dan RUU Pertanggungjawaban APBN yang mendetail masih dilakukan secara tertutup oleh badan anggaran, termasuk komisi-komisi dengan kementerian atau lembaga dokumen. RUU terkait APBN dan materi rapat kerja pembahasan anggaran tidak terpublikasi dan sikap kritis banggar DPR tidak terlihat ketika melakukan rapat atau pembahasan bersama pemerintah. Tingkat kepercayaan rakyat kepada DPR RI sangat rendah. Salah satu alasan karena kurangnya tingkat transparansi lembaga negara tersebut. Lalu untuk saran, DPR seharusnya dapat memberikan akses informasi tentang anggaran DPR kepada masyarakat terhadap anggaran-anggaran yang digunakan DPR itu sendiri sedetail-detailnya. Karena masyarakat wajib mengetahui anggaran-anggaran itu digunakan untuk keperluan apa saja, apakah memang digunakan untuk keperluan masyarakat atau bukan. Dan DPR itu sendiri wajib memberikan transparansi kepada masyarakat karena menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan DPR dapat mempublikasikan data-data informasi terkait anggaran melalui website yang telah mereka buat, yaitu www.dpr.go.id. Dengan cara seperti itu, masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya. Memastikan upaya transparansi pelibatan publik dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan negara, baik yang berhubungan dengan eksternal maupun internal, bisa diumumkan kepada publik melalui media televisi yang dikelola DPR, saluran YouTube, dan media sosial lainnya, yang bisa merangkum aspirasi dan pendapat publik dalam waktu yang singkat untuk mendapat persetujuan publik, karena segala hal yang berkaitan dengan rencana penggunaan uang negara baik itu untuk internal bagi DPR itu sendiri maupun eksternal. Pengadaan rapat sendiri harus terbuka melibatkan publik. Hal ini bisa memanfaatkan melalui media siaran. Mungkin segitu bisa dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 3, dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand. Baik, silakan Diva untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Huda selaku kelompok 3. Saya Diva Syafila dari kelompok 2 izin bertanya, apakah ada undang-undang yang menyatakan atau memberikan atau sebentar.
Apakah ada sanksi yang diatur undang-undang untuk DPR apabila dia tidak transparansi terhadap anggaran yang dikeluarkan? Kasih Uda. Baik Dipa, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya Firman, silakan langsung saja. Baik, terima kasih Huda. Saya izin bertanya sebelumnya. Nah, mengenai masalah transparansi ini, apakah dari masyarakat itu sendiri kepada DPR ada semacam kotak kritik dan saran tidak sih supaya masyarakat bisa memberikan pendapat terhadap kegiatan DPR itu sendiri. Jadi apakah ada cara supaya kita bisa menyampaikan saran atau kritik secara langsung kepada wakil rakyat? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Firman. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan bisa raise hand. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, izin Ibu kita mendiskusikan pertanyaan yang terlebih dahulu untuk kita jawab. Ya, silakan. Saya Firly bakal jawab pertanyaannya dari Diva. Pertanyaannya, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi terhadap tidak transparannya DPR? Jawabannya ada di pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Ayat pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu ayat kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian yang kedua juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yaitu terhadap orang yang melakukan jadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini yang pertama itu ada pidana mati. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya, sesuai undang-undang yang berlaku pada korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan kritis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Lalu yang kedua, pidana penjara. Pidana penjara seumur hidup.
Kemudian ada juga pidana penjara, denda yang paling sedikit juga ada yang 50 juta rupiah dan paling banyak juga 1 miliar rupiah. Udah segitu. Diva, apakah terjawab? Ya, terima kasih Firly, makasih ya. Sama-sama, Diva. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan Firman. Nah, ternyata DPR RI ini itu memiliki link ya, memiliki laman pengaduan.dpr.go.id. Nah, ini tuh sistem pengaduan masyarakat dan aspirasi secara tertulis. Nah, di sini tuh kita bisa melakukan pengaduan dan menyampaikan aspirasi. Aspirasi terkait kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI berupa informasi berupa sumbang saran, aspirasi, atau kritik yang bersifat konstruktif sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah, di sini tuh tersedia juga alur proses pengaduan secara online, lalu alur penyampaian pengaduan tujuan pimpinan DPR RI, penyampaian pengaduan tertulis juga bisa, lalu penyampaian pengaduan online juga bisa. Nah, menurut saya link lainnya yang bisa dilakukan terlebih untuk mahasiswa seperti kita itu ya bisa langsung bisa menyampaikan aspirasi atau pengaduan secara langsung ya, langsung turun ke lapangan. Menurut saya itu lebih efektif, lebih cepat ditanggapi dan lebih responsif ya daripada melakukan pengaduan dan menyampaikan aspirasi lewat laman seperti ini. Mungkin kapan tahun ya di responnya. Oke, segitu Firman. Apakah cukup? Sudah cukup, terima kasih Firda. Baik, sama-sama. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, saya kira tidak usah break dulu lah ya. Jadi silahkan kelompok selanjutnya, kelompok 4 untuk bersiap. Nah, sambil kelompok 4 bersiap, kita mungkin sambil peregangan dulu boleh ya. Oke, silakan kelompok 4 bisa dimulai untuk persiapannya ya. Iya Bu, izin ya Bu. Oke, silakan jika sudah ditayangkan, jika sudah siap bisa langsung dimulai ya. Ibu mohon izin, apakah bisa dimulai sekarang saja untuk presentasinya dari kelompok 4? Boleh, silakan ya, dimulai. Baik, terima kasih Ibu Rike sebagai dosen pengampu. Terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil observasi virtual kami dengan topik supremasi hukum, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Dan judul ininya, judul utamanya adalah
komparasi atau perbandingan supremasi hukum antara vonis Nenek Asyani dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah. Slide selanjutnya. Baik, kelompok 4 terdiri dari saya, Muhammad Nugraha, yang bertugas sebagai moderator, ada Muhammad Rafan, ada Maulina Fauziana, ada Maya Maulida, dan ada Jihan Nur Fauziah. Nah, untuk kronologi kasus, saya kembalikan ke teman saya untuk mempresentasikan. Dipersilahkan. Ya, di sini Jihan mau ngebacain kronologi kasus pertama, yaitu kasusnya Nenek Asyari. Slide selanjutnya. Jadi, awal mulanya, Nenek Asyari ini dimintai sebuah uang oleh seorang bapak-bapak bernama Bapak Sawin dari perhutani di Bondowoso. Beliau meminta uang kerugian sebesar 4 juta rupiah sebagai kerugian atas kayunya yang diambil oleh Nenek Asyari. Tuduhannya, Nenek Asyari dituduh sudah mencuri 7 batang pohon kayu jati di lahan perhutani, tetapi Nenek Asyari tidak memberikan uang kerugian tersebut, lantaran Nenek Asyari dijatuhi hukuman karena tidak membayar ganti rugi atas pohon jati yang dia ambil. Ini fakta dari Bapak Sawin. Menurut Bapak Sawin sebagai administrator perhutani Bondowoso, pada tanggal 7 Juli 2014, mereka menyatakan mereka kehilangan pohon kayu jati. Setelah itu, mereka melaporkan hal tersebut kepada polisi hutan beserta aparat kepolisian yang selanjutnya melakukan penyidikan terhadap hilangnya pohon kayu jati tersebut. Fakta kedua, Bapak Sawin mengatakan bahwa kayu yang berada di rumah Nenek Asyari itu bukan kayu yang dipotong atau diambil 5 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Nenek Asyari. Tetapi, kayu tersebut memang baru saja di pohon atau ditebang. Slide selanjutnya. Dakwaan kepada Nenek Asyari. Nenek Asyari didakwa dengan pasal 12 huruf D jungto pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukum penjara 5 tahun. Slide selanjutnya. Ini fakta-fakta dari Nenek Asyari. Yang pertama, Nenek Asyari mengatakan bahwa kayu tersebut diambil dari pekarangan rumahnya oleh almarhumah suaminya dan kayu tersebut telah diambil dari 5 tahun yang lalu. Fakta kedua, Aiman Wicaksono seorang reporter meluruskan bahwa dirinya melihat sendiri ketika berkunjung ke rumah Nenek Asyari untuk memastikan apakah hal yang dilaporkan tersebut benar atau tidak. Dan ternyata perkataan Nenek Asyari ketika didatangi reporter tersebut adalah benar, bahwa potongan kayu tersebut memang sudah lapuk dan memang terlihat ada bagian-bagian yang sudah digigiti oleh rayap. Fakta ketiga, pada saat ditemukannya kayu tersebut, pihak perhutani memberikan sebuah amplop berwarna coklat kepada Nenek Asyari yang berisikan selembar kertas pengakuan bahwa Nenek Asyari bersalah atas penebangan ilegal di lahan pertanian milik negara. Dan Nenek Asyari dipaksa harus mengakui hal tersebut. Lantas Bapak Sawin ketika diwawancarai oleh Aiman tidak melakukan dan tidak mengetahui terkait hal tersebut. Slide selanjutnya. Vonis akhir Nenek Asyari. Jasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo menuntut Asyari dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan. Selain itu, mereka menuntut Asyari membayar denda 500 juta rupiah dan subsidi berupa 1 kali kurungan. Terdakwa lain juga mendapatkan tuntutan sama atas kasus dinilai merugikan perhutani sekitar 4 juta rupiah, yaitu Ruslan menantu Asyari yang dinilai membantu mengangkut kayu, Cipto, tukang mebel tempat menyimpan kayu milik Asyari, dan Abdus Salam, sopir pikap yang mengangkut kayu milik Asyari. Selanjutnya, kasus kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus kedua, yaitu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah. Perkaranya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka baru dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni sengketa Pilkada Kabupaten Lebak serta kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.
Dalam dakwaan pertama, Ratu Atut disebut bersama-sama dengan Tubagustiari Wardana Casan alias Wawan yaitu adiknya, melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD 2012 dan APBD Perubahan 2012 dan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan Alkes RS rujukan Pemprov Banten TA 2012 sehingga memenangkan pihak-pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 79,79 miliar rupiah sesuai laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK pada 31 Desember 2014. Akibat perbuatan itu, Ratu Atut mendapatkan keuntungan sebesar 3,8 miliar dan menguntungkan orang lain. Lalu, kerugian negara juga bertambah karena ada pemberian fasilitas berlibur ke Beijing. Berikut uang saku senilai total 1 miliar untuk pejabat Dinkes Banten, tim survei, panitia pengadaan, dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Atut juga telah menerima 25% dalam proses rancangan pengadaan Alkes, yaitu sejumlah 3,8 miliar. Nah, selanjutnya dalam dakwaan kedua, Atut terbukti memerintahkan Kadis Kesehatan Banten Jaja Budi Suharja, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, dan juga Kadis Pendidikan Banten Hudaya Latu Konsina, Kadis Sumber Daya Air dan Pemukiman atau SDAP, Banten Ling Suwargi, serta Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Banten Sutadi untuk memberikan total 500 juta untuk keperluan istighosah. Karena merasa tertekan dan takut diberhentikan oleh Atut, maka keempatnya memberikan uang 500 juta di rumah Atut dengan rincian Jaja 100 juta, Hudaya 150 juta, Ling 125 juta, dan Sutadi sebesar 125 juta. Pada 10 Oktober 2013, setelah uang terkumpul, Ratu Atut memerintahkan Riza Martina dan Randy Alanikika Pratiaksa menyerahkan uang sebesar 495 juta kepada Ustadz Haryono di rumahnya di Bekasi. Selanjutnya Haryono melakukan 9 kali istighosah di Bekasi untuk Ratu Atut. Nah, dalam perkara ini, Atut didakwa menerima suap dan melakukan pemerasan terkait pengadaan Alkes. Selain itu, Atut dengan sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan Banten juga disebut menerima hasil korupsi. Vonis akhirnya, politikus Partai Golkar ini menjalani pidana 7 tahun penjara kasus suap pengurusan sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan mantan Hakim MK Akil Mohtar. Lalu divonis lagi 5 tahun 5 bulan tahun penjara ditambah denda 250 juta subsidi 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan Alkes RS rujukan Provinsi Banten dan memeras anak buahnya hingga 500 juta untuk biaya pengajian. Nah, sementara hal yang meringankan hukumannya adalah sikapnya yang dianggap sopan, mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan hasil korupsi uang tunai sebesar 3,8 miliar. Nah, selanjutnya landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah landasan teori, di mana definisi dari supremasi hukum itu adalah sebuah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai sebuah sistem aturan yang utama dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan secara jujur dan adil. Atau menjadikan aturan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Yang selanjutnya, tujuan dari supremasi hukum yaitu untuk memberikan perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh individu lainnya dan juga menjadi jaminan kedudukan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara yang akhirnya hal tersebut dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan, berbangsa, serta bernegara. Yang selanjutnya adalah dasar hukum. Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Yang terakhir adalah asas. Asas supremasi hukum merupakan unsur penegakan hukum yang harus dijalankan secara tegas tanpa pandang bulu dan masyarakat memiliki kesadaran untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Next. Yang selanjutnya adalah Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud adalah hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dalam suatu negara, penegakan supremasi hukum dapat berjalan dengan dua prinsip, yaitu prinsip negara hukum dan prinsip konstitusi. Dalam prinsip negara hukum tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh penegakan hukum sehingga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, prinsip konstitusi menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam bermasyarakat sehingga hak setiap warga terjamin. Prinsip supremasi hukum dibangun dan dikembangkan dari teori liberal tentang hukum yang telah ada sebelumnya. Next. Yang selanjutnya adalah ketimpangan kelas sosial. Dalam hidup bermasyarakat tentunya akan menjumpai banyak perbedaan dan kemudian menjadi ketimpangan. Istilah ketimpangan memang lebih umum digunakan untuk menyebutkan dua kondisi yang kontras dan berbeda terlalu jauh. Ketimpangan dalam kehidupan sosial sangatlah kompleks, tidak hanya dihadapkan dengan faktor ekonomi, bisa juga dengan status sosial seseorang. Perbedaan yang cukup jauh akan memicu terjadinya ketimpangan, mulai dari perlakuan orang sekitar yang berbeda sampai terjadinya resiko ketidakadilan. Bentuk ketimpangan dalam kehidupan sosial sangatlah beragam dan bisa saja dialami secara langsung oleh diri sendiri. Banyak sekali bentuk ketimpangan di dalam kehidupan sosial masyarakat sebab memang faktor pemicunya sangat beragam. Seseorang bisa mendapatkan perlakuan tidak baik dan tidak adil jika berhadapan dengan mereka yang status sosial, ekonomi, dan budayanya sangat dianggap lebih unggul. Perbedaan akses pendidikan di desa dan di kota, perbedaan fasilitas umum di desa dan di kota, dan lain sebagainya, itulah alasannya. Dalam masyarakat juga bisa kita temui berbagai golongan masyarakat yang pada praktiknya terdapat perbedaan tingkat antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Adanya golongan yang berlapis-lapis ini mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas bawah. Dasar dan inti sistem stratifikasi masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Penggolongan dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang memiliki hierarkis menurut dimensi kekuatan, privilege, dan prestisi. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf, baik. Ya, terima kasih, Maya. Selanjutnya, mengenai pembahasan kasus menurut analisis dan teori akan dibahas oleh saya. Baik, kita lihat komparasi kasus hukum kedua terpidana. Yang pertama, Nenek Asyani memiliki pekerjaan sebagai tukang pijat, dijerat pidana pasal 12, Junto pasal 83 ayat 1, Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ancaman 5 tahun penjara. Vonis hukumannya 1 tahun penjara dengan 15 bulan percobaan, denda Rp 500 juta, subsidi 1 hari hukuman percobaan. Yang kedua ada Ratu Atut sebagai Gubernur Banten tahun 2007 sampai 2014. Dijerat pidana pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor sesuai dengan KUHP pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Vonisnya menjadi 5,5 tahun penjara dengan denda 250 juta, subsidiar kurungan 3 bulan. Next slide. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baik teman-teman, kita lihat perbandingan dari kedua orang yang ditampilkan di depan ini. Nah, kita lihat dari pertama kasus Nenek Asyani yang memiliki kelas sosial dan juga latar belakang yang sangat berbeda dengan Ratu Atut. Nenek Asyani ini seorang
tukang pijat yang ternyata memiliki lahan yang memiliki pohon di belakang rumahnya, dan dia memanen pohon tersebut, tapi oleh perhutani ternyata dituntut karena dianggap itu lahan dari perhutani. Nah, di sini dari kasus Nenek Asyani kita lihat bahwa dalam perkembangannya ternyata ada perdebatan karena Nenek Asyani bilang bahwa kayu yang dia ambil ini kayu yang sudah lama, tidak mungkin kayu yang baru. Jadi ini mencederai pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 mengenai prinsip supremasi hukum. Semua orang diperlakukan adil. Nah, tapi Nenek Asyani ini ketika dituntut ini langsung dipenjara, ya, jadi tidak ada ditunda-tunda atau dipulangkan terlebih dahulu. Akhirnya dipenjara selama 3 bulan sampai akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Tentu ini melanggar esensi dari negara hukum itu sendiri, yaitu hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan menurut Susanti tahun 2020. Nah, sesudahnya hakim yang mengadili Asyani ini juga dilaporkan ke Komisi Yudisial, ya. Jadi setelah kasusnya selesai, hakim yang mengadili Nenek Asyani ini sampai dilaporkan karena dianggap ada kejanggalan bahwa hakimnya tidak mempertimbangkan sisi dari Nenek Asyani. Dan itu disepakati beberapa pengamat hukum seperti dari LBH Jakarta. Jadi ini pertanyaan juga ya, kenapa bisa Nenek Asyani ini dituntut dan hakimnya juga dipertanyakan gitu oleh pengamat hukum. Selanjutnya dari kasus Ratu Atut, kita lihat Ratu Atut ini seorang yang latar belakangnya juga sangat berbeda, memiliki kekayaan, memiliki kuasa sebagai gubernur Banten. Nah, dalam kasus Ratu Atut, kalau kita lihat ke dokumen dokumen Pengadilan Negeri mengenai tuntutannya, di sana pengacara beliau menyatakan bahwa Ratu Atut ini tidak tahu menahu gitu. Dalam kasus korupsi ini dia ditipu gitu karena dia tidak tahu bakal ada suap, dan seolah-olah bahwa Ratu Atut dan adiknya ini ogah gitu untuk memberikan uang. Padahal kan sebagai seorang kepala pemerintahan di suatu provinsi, harusnya Ratu Atut ini kalau melihat ada sesuatu yang janggal juga dari awal harusnya sudah melaporkan. Kenapa membiarkan ada permainan seperti ini dari awal? Kenapa seolah-olah bukan salah dia, padahal dari awal bisa saja dia melaporkan yang salah ini ke KPK misalnya. Jadi kita lihat yang jadi poinnya adalah kedua orang ini ternyata memiliki banyak sekali perbedaan, dan yang satu bisa dibela, yang satu tidak bisa dibela gitu. Yang kita salahkan di sini bahwa hukum ini harus ditegakkan secara adil kepada kedua orang tersebut, bahwa kalau memang Nenek Asyani mau dituntut seperti itu, maka Ratu Atut juga harus dituntut dengan seadil-adilnya gitu. Hukum ini harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jangan sampai hukum itu berlangsung dalam arus kuat lemah, dalam artian kepada yang kuat itu tumpul, kepada yang lemah dia kuat. Mengutip Pekuali tahun 2009. Keadilan sosial harus melindungi yang lemah. Di dalam kekurangan kita sebagai manusia, ya semoga kita bisa mengedepankan supremasi hukum tersebut. Next slide. Baik, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, maksud dari istilah ini adalah bahwa kenyataan bahwa keadilan di kita ini lebih tajam menghukum masyarakat yang tadi saya katakan di kelas bawah daripada di kelas atas. Nah, di mana status atau kelas sosial menjadi tolak ukur saat terjadi perkara, yang membuat praktik penegakan hukum sedang berlangsung. Meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum, yuridis formalistik, dengan legitimasi moral dan sosial yang sangat lemah. Sementara kondisi hukum sekarang ini di Indonesia sebagai negara hukum, ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul. Tapi ketika berhadapan dengan orang lemah dan tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya, hukum bisa sangat tajam. Hal ini terjadi karena proses hukum tidak berjalan secara otomatis, tidak terukur bagaimana proses penegakan hukumnya. Hal ini bisa kita tanyakan, apakah supremasi hukum di Indonesia masih berlaku, atau hanya sekedar prinsip dialog saja? Next slide. Baik, selanjutnya kesimpulan saran akan disampaikan oleh Rafan. Dipersilakan. Oke, sebelumnya suara saya sudah terdengar. Langsung kesimpulannya, jadi supremasi hukum secara sederhana adalah upaya untuk menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat dan memberikan keadilan, ketertiban, dan juga kemakmuran sebesar-besarnya di antara masyarakat yang hidup di sekitarnya. Namun, ternyata cukup sulit untuk mengaplikasikan prinsip ini kepada beberapa golongan
kita sering lupa bahwa adanya supremasi hukum bukan dimaksudkan supaya kita semua takut dengan negara atau supaya kita selalu tunduk pada kekuasaan. Namun, malah supaya kekuasaan itu bisa terbatasi. Ketakutan tersebut terbukti. Justru yang kita lihat saat ini adalah orang-orang yang berkuasa yang melakukan pelanggaran hukum berat adalah yang berada dalam pusaran elit, golongan berkuasa yang kemudian melakukan pelanggaran dan mereka acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Hal ini harus dibasmi kalau mau semua lapisan masyarakat menghormati hukum. Hukum hanya akan jadi bahan tertawaan kalau dipakai untuk menindak si lemah dan membela si kuat. Tanpa supremasi hukum, maka hanya akan timbul rasa pedih dan tidak adil. Dari sana, akan lebih berbahaya, orang tidak akan tunduk pada hukum dan melakukan sesuka hati mereka. Akhirnya, masyarakat tidak akan terkontrol dan menjadi tanpa hukum. Slide selanjutnya. Jadi, saran kelompok kami yang pertama memudahkan masyarakat untuk melaporkan adanya kejanggalan dalam proses peradilan, serta meningkatkan sistem whistleblower yang sudah ada untuk melaporkan jika terjadi penyuapan atau tekanan terhadap hakim. Poin kedua, menciptakan sistem di mana hakim bisa untuk ditugaskan dari satu tempat ke yang lainnya untuk menjadi sarana pengabdian bagi negara, dan juga mengurangi potensi kolusi antara hakim dan dengan tersangka kasus. Dan yang ketiga, menghilangkan persepsi di tengah masyarakat bahwa vonis yang dijatuhkan kepada orang berbeda, selebritis, penguasa lebih banyak diberikan keringanan daripada orang biasa yang tidak punya posisi apapun. Keempat, menjatuhkan denda yang sebanding dengan kekayaan orang terhukum. Yang kelima, jika memungkinkan, pemerintah harus merevisi UU Tipikor agar koruptor bisa dimiskinkan lebih dari nominal uang yang ia korupsi. Di sana juga harus diantisipasi pasal-pasal mengenai kemungkinan uang tersebut raib melalui pencucian uang. Yang keenam, memperbaiki sistem pendidikan, pengacara, dan hakim yang bisa melahirkan hakim berintegrasi seperti Pak Artijo Alkostar lagi. Pak Artijo dikenal sangat garang pada para koruptor. Sampai-sampai kalau mereka tahu kasusnya akan ditangani Pak Artijo, mereka memilih untuk tidak mengajukan banding. Dan yang ketujuh, membuka seluruh dokumen putusan dari kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat, banyak seperti kasus korupsi, kasus yang menyeret selebritis, dan lain-lain, ke direktori putusan Mahkamah Agung agar bisa menjadi konsumsi masyarakat umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Baik, dipersilakan kepada yang hendak bertanya. Sudah ada Rifki dan Ariana ya. Rifki dulu dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Izin bertanya, apabila hukum tumpul ke atas yang memiliki arti bahwa hukum lebih ringan saat menjerat orang-orang kalangan atas atau pejabat yang lebih banyak memiliki harta, tentu akan membuat masyarakat bertanya apakah sebenarnya hukum dapat dibeli. Nah, apakah ada pengawasan atau penyelidikan dari KPK untuk membuktikan apakah benar atau tidak hukum dapat dibeli? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rifki yang sudah bertanya. Kita akan tampung dulu ya kepada Ariana, dipersilakan. Iya, makasih Firman atas kesempatannya. Tadi berdasarkan kasus yang sudah kelompok kalian paparin gitu. Nah, menurut kalian sebenarnya di mana letak kunci utama agar supremasi hukum ini berjalan dengan sesuai undang-undang yang berlaku. Contohnya kayak misalnya kunci utama di masyarakat, di pemerintah, atau di undang-undang gitu. Nah, menurut kalian di mana sih letak kunci paling utamanya gitu? Yang harus banget dirubah gitu awalnya supaya ke bawahnya juga atau ke
tahap-tahap selanjutnya itu supremasi hukum itu bakal lebih sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketangkep nggak pertanyaannya? Tertangkap, Mariana. Oke, makasih Firman. Ya, makasih juga. Kepada yang lain ada satu slot lagi, apa ada yang hendak bertanya? Sepertinya belum ada ya. Kalau begitu kita sambil kelompok 4 sambil mendiskusikan terlebih dahulu ya mengenai pertanyaan yang diajukan tadi. Terima kasih. Halo, apakah masih bisa bertanya? Kelompok 4, sepertinya ada satu lagi gitu yang ingin bertanya ya, diakomodasi saja, jadi nanti ada 3 ya. Oh, baik, Diva, boleh deh dipersilakan kepada Diva untuk bertanya. Ya, terima kasih Firman. Diva bertanya, kan tadi disebutkan apabila ada pihak-pihak yang mencurigakan, lebih baik melapor. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu curiga terhadap pemimpinnya, sedangkan kita itu lemah tadi. Nah, kita itu harus lapor ke siapa gitu. Sedangkan pihak yang dilaporkan itu memihak pada orang-orang yang kuat. Seperti itu, Firman. Terima kasih. Baik, terima kasih Diva. Aku izin menjawab yang Diva ya. Kalau misalkan menurut kelompok kita mah, kalau misalkan emang baru curiga mah jangan asal nuduh gitu, karena kan kita tuh lawannya tuh orang yang punya
kekuasaan gitu. Kalau misalkan nuduh-nuduh yang nggak ada buktinya gitu kan harus disertai bukti kalau mau emang lapor gitu. Jadi ya kalau emang baru curiga atau baru kayak lihat-lihat berita yang yang masih simpang siur, mending gak usah kayak dituduh kayak dilapor gitu. Kalau emang kalau memang masih curiga-curiga gitu. Itu sih. Dipa terjawab gak? Oh iya, terjawab. Makasih ya, Maul ya. Iya, Dipa. Aku mau jawab pertanyaan dari Rifki yang tentang hukum itu bisa dibeli atau enggak, terus ada pengawasan enggak dari KPK-nya. Nah, menurut kelompok kami, hukum itu emang bisa dibeli, tetapi keadilan itu nggak bisa dibeli. Nah, terus untuk pengawasan dari KPK-nya itu, mungkin KPK lebih ngawasin tentang pembelian jabatan. Nah, KPK itu melakukan pencegahan korupsi tentang pembelian jabatan ini dengan sistem Monitoring Center for Prevention atau MCP, di mana program-program ini adalah tata cara untuk mengatasi seringnya terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Itu sih mungkin. Terus juga Firly mungkin itu aja sih. Kasih. Ibu maaf izin menjawab yang Ariana dulu sebentar, boleh Bu? Iya, dilanjut, silakan. Ya baik Bu, untuk membersihkan waktu, kami akan menjawab pertanyaan dari Ariana, bahwa yang paling penting perannya siapa sih? Apakah dari pemerintah atau yang masyarakat? Kalau dari tim kami sih, pendapat kami bahwa peran utamanya harus ada dari masyarakat ya, dari pemerintah, mohon maaf. Dari pemerintah, dikarenakan kan pemerintah ya yang menegakkan ketertiban dan kehakiman dari polisi dan kejaksaan. Dan di sini bahwa polisi dan juga jaksa harus berani gitu untuk menindak hukum dari semua bidang. Misal pada saat COVID dulu, ada pedagang yang sampai dipukuli karena melanggar PSBB. Tapi kalau kita lihat ke kelas sosial yang lebih tinggi, kalau kita lihat lagi ada yang dibiarkan melakukan kerumunan, ada yang melakukan pernikahan ramai tapi tidak ditindak gitu. Nah, itu yang harus dihindari, jangan sampai begitu. Walaupun mungkin ya sulit ya untuk ngomong aja gitu, tapi kalau mau hukum dihormati, kalau mau hukum tidak ditertawakan, maka pemerintah harus menindak semua pihak gitu.
Karena kalau kita misal melihat pemerintah menegakkan PSBB ya di suatu post Instagram, kalau kita lihat komentarnya masyarakat menganggap remeh dan menertawakan. Kenapa? Salah satu alasannya karena ya pemerintah dianggap lemah gitu kepada yang berkuasa, kepada yang kepada yang tidak berkuasa, kepada yang lemah bisa sampai memukuli gitu. Jadi masyarakat tidak respect lagi. Kalau mau masyarakat respect pada hukum ya pemerintah harus mencoba untuk adil kepada semua pihak gitu. Nah, jadi pendapat dari kami peran pemerintah sangat penting di sini. Jangan sampai takut karena agar hukum bisa dihormati dan hukum memang harus dihormati. Jadi dari tim kami seperti itu kelompok kami. Apakah jawaban kami cukup, Ariana? Iya Firman, makasih atas jawabannya. Ya, baik. Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Pertanyaan tersebut menutup presentasi dari kelompok kami mengenai supremasi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekian. Mohon maaf ada kekurangan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Tadi kita telah dengar bersama presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Apa yang sudah disampaikan ini mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan, tambahan wawasan sekaligus merupakan refleksi ya dari fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia ya. Tentu tadi dari apa yang telah disampaikan ya oleh kelompok 3 dan kelompok 4 dan penjabaran kasusnya juga saya kira cukup mengusik rasa di hati kita, saya kira ya, betapa gitu ya memang tidak mudah gitu ya dalam memegang sebuah amanah ya, karena kita kan berangkat dari bahwa pengelolaan organisasi publik, pengelolaan pemerintah itu adalah sebuah amanah ya yang diberikan oleh publik, yang diberikan oleh masyarakat. Maka dari itu sekali lagi ini menjadi refleksi bagi kita karena ini PR-nya kan sangat berat ya, apalagi generasi teman-teman semua yang akan melanjutkan tentunya ya, yang akan melanjutkan yang kemungkinan juga yang beban berat untuk dapat mengubah pun saya kira itu akan nanti diberikan kepada generasi-generasi teman-teman ini gitu ya. Apakah nanti di tangan teman-teman akan bisa berubah atau justru malah memperburuk gitu ya kondisi yang saat ini mungkin sudah ada beberapa hal yang memang tidak bagus gitu ya. Nah, teman-teman semua silakan sambil bersantai saja ya, mungkin kurang lebih 10 menit lah ya. Saya ingin memberikan beberapa tanggapan ya dan beberapa penekanan terhadap komponen yang penting yang perlu kita pahami dalam mempelajari kedua prinsip ini ya. Saya mengingatkan kembali bahwa dua prinsip ini merupakan dua prinsip di dalam good governance ya. Jadi logikanya bahwa ketika dua prinsip ini dapat dilakukan, maka ini dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, saya kira bisa cukup mudah dipahami mengenai hal tersebut ya. Nah, tadi kelompok 3 telah menjelaskan mengenai konsep transparansi ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas juga apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Transparan itu kan mengacu kepada sebuah kondisi yang terbuka gitu ya. Maka dari itu kalau terbuka berarti apa? Berarti informasinya tersedia. Berarti informasinya dapat diakses oleh masyarakat. Kan seperti itu ya. Nah, tadi kelompok 3 telah menyampaikan bahwa masyarakat itu sudah sudah menjadi sebuah keharusan gitu ya untuk diberikan segala informasi ya. Jadi informasinya secara menyeluruh tentang apapun yang dilakukan dalam hal pengelolaan birokrasi. Gitu ya, prinsip transparansi itu ya. Nah, memang tadi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3 untuk kasus di mana anggaran DPR terkadang tidak transparan, ini menjadi sebuah fenomena yang sekali lagi
menjadi hal yang sudah biasa sepertinya ya teman-teman semua ya, mungkin saking sering terjadi, saking kemudian tidak ada langkah-langkah atau terobosan-terobosan yang transformatif gitu ya, yang sifatnya radikal gitu untuk merubah hal tersebut. Jadi seakan ya udah gitu ya, bahwa hal tersebut merupakan fenomena yang biasa terjadi. Dan itu juga merupakan sebagai ini ya, konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan kita yang seperti ini yang sekarang terjadi gitu. Jadi perlu diakui bahwa mekanisme demokrasi perwakilan kita itu masih cukup mahal ya. Dari proses pemilihan wakil rakyatnya ya kita tahu seperti apa gitu ya. Kemudian pada proses menjalankan fungsi perwakilannya ya, kebayang ya mereka aktivitasnya seperti apa, pergi ke daerah-daerah ya, bertemu dengan konstituennya, kemudian menggali aspirasi-aspirasinya gitu ya, itu tentu mereka kan berangkat tidak sendirian gitu ya, tapi dengan tim segala macam yang sekali dalam proses menjalankan fungsi itu juga itu sangat mahal teman-teman semua ya. Maka dari itu kita kenal bahwa anggaran setiap anggota DPR itu kan cukup besar ya, dan terdiri dari berbagai macam ini gitu, berbagai macam anggarannya ya, berbagai macam saluran gitu. Belum lagi kalau kita berbicara fasilitas gitu ya. Nah, yang tadi dibahas soal yang terbaru ya, soal gorden saja kan itu merupakan salah satu fasilitas gitu ya, yang memang kalau kita lihat dari sudut pandang hati nurani seperti tidak memiliki empati dan simpati gitu ya terhadap kondisi rakyat, kan sebenarnya itu framing media saya kira diarahkannya ke situ ya. Jadi bukan persoalan bukan hanya persoalan gordennya ya, tetapi persoalan bahwa ini loh ada ketimpangan gitu ya yang sekarang yang sekarang sedang terjadi, ibaratnya kan gitu ya, masa wakil rakyat diberikan kemewahan-kemewahan misalnya, sedangkan rakyatnya sendiri sekarang dalam kondisi yang tentu bervariasi ya, banyak yang memiliki kesulitan-kesulitan. Nah, sekali lagi ini menjadi sebuah PR saya kira ya bagi DPR, terutama secara kelembagaan, bagaimana bisa menunjukkan kinerjanya, karena tadi sempat disinggung ya brand image mengenai kinerja DPR sebagai institusi yang tidak dipercaya publik gitu kan, itu kan semakin saya kira meningkat ya dari tahun ke tahun. Jadi PR-nya bagaimana dapat menunjukkan kinerja dengan anggaran yang sudah cukup banyak dialokasikan ya dari APBN. Saya kira anggaran-anggaran tersebut tidak akan menjadi sebuah problem ya ketika tadi itu kinerjanya dapat diperlihatkan, kemudian ya menunjukkan efektivitas keterwakilannya gitu. Jadi aspirasi masyarakat itu harusnya diperjuangkan dan menjadi prioritas utama gitu ya. Jangan sampai sudah biaya operasional, biaya fasilitasnya sudah besar gitu ya, tetapi fungsi keterwakilannya ini rendah. Ya, dan teman-teman semua kita harus ingat ya hal ini, bahwa sesuatu yang tersembunyi atau disembunyikan itu ada potensi persengkongkolan di dalamnya. Ya, saya selalu meyakini itu. Maka dari itu ini kenapa harus transparan gitu ya, baik pelaksanaan pemerintah atau seperti ini ya, pengelolaan anggaran misalnya. Ya karena itu tadi, kalau tidak transparan, kalau tidak terbuka, itu selalu ada potensi bagi persengkongkolan jahat di dalamnya. Ya pasti selalu ada potensi. Namun tidak selalu ya, tidak selalu terjadi, tapi selalu ada potensinya. Ya. Maka dari itu sekali lagi transparansi ini merupakan sebuah nilai ya teman-teman semua. Saya kira kalau mengenai tadi kan ada pertanyaan ya dari siapa ya, dari Diva kalau tidak salah, apakah kalau tidak transparan ada sanksi ya? Kalau sejauh pemahaman saya keterbukaan dari
segala urusan birokrasi sampai saat ini menjadi nilai-nilai, ya. Jadi belum misalnya kalau tidak transparan maka dihukum, itu belum sampai ke sana. Baru kalau sudah menuju pada perbuatan yang melawan hukum, baru ya ada penanganan, ada hukumannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Tetapi jauh lebih dalam sebenarnya konsep transparan ini orientasinya adalah pada nilai yang harus dianut. Ya, prinsip-prinsip gitu, nilai yang harus dianut, dan ini terkait dengan prinsip etis. Ya, jadi prinsip etis yang lebih dominan ya dibanding dengan prinsip penegakan hukum di dalam perwujudan dari transparansi ini. Ini sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh Diva ya. Kalau tadi terkait dengan pertanyaannya Firman, ini terkait dengan bagaimana kita dapat memberikan aspirasi ya kepada DPR gitu. Jadi memang sekarang itu banyak sekali ya saluran yang bisa kita pakai. Selain tadi yang telah saya sampaikan, misalnya biasanya kan anggota DPR itu bersafari ya, teman-teman semua ya, ke berbagai daerah gitu untuk menjaring aspirasi, untuk ngobrol, untuk bertemu gitu ya dengan masyarakat. Nah, selain itu sekarang memang biasanya anggota DPR selain melalui mekanisme yang seperti itu, yang memang cenderung mahal ya, mekanisme seperti itu ya, prosesnya. Sekarang itu kan ada sosial media. Ya, sehingga mereka juga kadang-kadang menjaring aspirasi melalui sosial media atau bahkan secara kelembagaan, secara organisasi. Tadi telah jelaskan ya oleh kelompok 3. Sekarang DPR juga punya satu saluran untuk pengaduan, dan saya kira itu menjadi sebuah standar saat ini ya teman-teman semua ya. Jadi semua instansi pemerintah sekarang itu diharuskan membuat adanya saluran pengaduan dari masyarakat terkait dengan apapun aktivitas yang dilakukan oleh instansi tersebut ya, termasuk LAN ya. LAN juga ada gitu saluran untuk pengaduannya, dan itu biasanya ada berbagai saluran ya. Yang pertama misalnya lewat internet ya, kita tinggal masukkan misalnya ke website pengaduan.lan.co.id misalnya, nanti kita ada isian-isian yang perlu kita isi, tinggal kirim saja ya, dan itu nanti akan ada beberapa proses klarifikasi dan lain sebagainya sebelum ditanggapi gitu ya. Atau sekarang itu kan sekali lagi instansi baik individu pejabatnya itu kan sudah ada media sosial ya, jadi itu sebenarnya dengan mudah gitu untuk memberikan aspirasi dan datang langsung juga ya misalnya. Tapi ini memang datang langsung ini memiliki beberapa kendala ya, di samping misalnya memang kita jarak tempuh ke kantornya jauh gitu ya, atau terkadang juga akses dari instansi pemerintah ini tidak sebebas kita datang ke fasilitas-fasilitas umum lainnya gitu ya. Nah, itu menjadi beberapa jalur yang bisa kita tempuh dalam menyampaikan kritik kepada DPR. Atau mahasiswa ada yang menjadi ciri khasnya ya, salah satunya adalah melalui demo misalnya. Nah, itu kan merupakan salah satu saluran juga untuk menyampaikan saran dan kritik kepada DPR, yang tentu masing-masing itu kan memiliki daya tekan yang berbeda-beda ya. Daya tekannya berbeda-beda, termasuk nanti efek yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Ya, itu. Sekali lagi di sini saya ingin menyimpulkan bahwa transparansi ini penting dalam pengelolaan organisasi publik, pengelolaan pemerintah, karena dengan transparan, dengan terbuka, maka di sini masyarakat bisa ikut serta. Ya, dapat ikut serta memberikan masukan, kritik, saran terhadap jalannya pemerintahan, yang tentu nanti manfaatnya itu akan kembali ke masyarakat sendiri gitu ya. Nah, setelah transparansi, topik selanjutnya adalah tentang supremasi hukum ya. Dan tadi menarik apa yang telah disampaikan ya kasusnya oleh kelompok 4. Kelompok 4 menyampaikan kasus tentang Nene Aryani ya, versus kasusnya mantan gubernur Banten ya, Atut ya. Betul ya? Nah, sekali lagi ya, penegakan hukum di Indonesia ini terkadang kita yang mungkin bukan orang hukum saja ya, kan kita bisa menimang-nimang ya dengan menggunakan hati nurani kita gitu ya. Seperti kasus Nene Aryani itu.
Saya yakin bahwa nenek Asyani ketika melakukan perbuatan itu tidak memiliki intensi untuk memperkaya diri. Ya, walaupun mungkin ya ada beberapa aspek misalnya yang perlu kita dalami lebih dalam ya, misalnya motifnya apa. Tapi saya kira dengan melihat tadi ya kondisi sosial ekonominya nenek Asyani, saya kira sekali lagi dia tidak ada intensi untuk memperkaya diri atau intensi untuk ingin merugikan orang lain ya. Misalnya mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan yang memang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi meskipun begitu, saya tidak membenarkan ya perbuatan apapun yang yang tentu di luar ya, di luar prinsip-prinsip moral yang selama ini kita pelajari ya teman-teman semua, seperti mencuri misalnya. Saya kira hal sekecil apapun kita tetap perlu berpegang teguh kepada prinsip moral, gitu ya. Tetapi ya, memang ini menjadi sangat ironi kemudian ketika kita membandingkannya dengan kasus gubernur ya, mantan gubernur Banten tersebut. Ya, karena mungkin beliau adalah pejabat, kemudian salah satu keluarga yang memang berpengaruh ya di provinsi Bantennya, sehingga ya penanganan kasusnya pun gitu ya, memang kemudian orang itu cenderung melihatnya ini kurang adil gitu ya, ada beberapa part yang kurang adil. Padahal kalau kita berbicara supremasi hukum, tadi kelompok 4 telah menjelaskan ya, supremasi hukum itu berarti ada superioritas hukum. Jadi hukum itu berdiri di atas segalanya gitu ya. Jadi tidak penting dia itu pejabat atau rakyat biasa, sistem aturan itu berlaku bagi semua. Maka dari itu supremasi hukum disebut dengan menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi ya. Nah, fungsinya apa? Sebetulnya tujuan intinya itu apa sih, kok perlu ada supremasi hukum nih dalam upaya untuk mewujudkan good governance gitu ya. Nah, sebenarnya ini menjamin bahwa kesewenang-wenangan yang muncul akibat kekuasaan yang dimiliki itu bisa diminimalisir. Jadi jangan sampai misalnya gara-gara isu ini pejabat, maka tindakan-tindakan penegakan hukum ini menjadi tumpul misalnya. Sedangkan kalau ke rakyat baru aja misalnya sedikit gitu ya, tidak ada intensi untuk memperkaya diri, tetapi hukumannya tidak sesuai misalnya ya gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi kalau misalnya supremasi hukum ini dikelola dengan baik, ditegakkan, maka potensi-potensi yang muncul, kesewenang-wenangan yang mungkin muncul akibat kekuasaan yang dimiliki ini bisa menurun gitu. Karena apa? Karena memang berbahaya teman-teman semua kekuasaan ini, gitu ya. Kekuasaan ini kan bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk mempengaruhi hukum, gitu ya. Ya itu sering lah kita lihat contoh-contoh kasusnya gitu ya, di mana dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, dengan kewenangan yang dimiliki itu kemudian dapat mempengaruhi bahkan hasil-hasil vonis penegakan hukum ya. Dan tadi juga menarik ya apa yang telah disampaikan oleh kelompok 4 ya. Tadi saya menyoroti ada satu hal pada pembacaan saran untuk bagaimana penegakan hukum ini bisa dilakukan dengan baik. Tadi ada yang disebutkan whistleblower. Ya, whistleblower system itu berarti apa? Kita misalnya sebagai masyarakat bisa ikut melaporkan ya. Nah, itu bisa menjadi efektif ketika ya ada perlindungannya terhadap si pelapor. Yang saya kira beberapa kasus belakangan ini justru pelaporlah yang dikriminalisasi ya. Mungkin pernah mendengar kasus yang ada korupsi kades ya, kepala desa ya, yang dilaporkan oleh mungkin perangkat desanya. Justru perangkat desanya yang dituntut hukuman misalnya pencemaran nama baik gitu ya. Atau apalagi waktu itu pernah ada kasus yang cukup menghebohkan juga terkait dengan kasus pelecehan seksual. Memang kalau itu yang dilakukan oleh kepala sekolah, mungkin pernah mendengar ya, yang kemudian ketika melakukan aksinya gitu ya, itu direkam ya, jadi suaranya ya direkam ya, percakapan-percakapannya gitu dengan kepala sekolah itu. Nah itu kemudian ya mungkin dikirimkan lah ke beberapa temannya gitu ya, yang itu kemudian justru yang
menyebarkan konten pornografi katanya. Justru itu ya yang yang disangkakan kepada si korban justru. Nah, saya kira kembali ya bahwa untuk menjaga supremasi hukum ini pendekatannya itu perlu sistem. Ya, ini relate dengan pertanyaannya siapa tadi ya? Ariana ya. Ariana bertanya tentang di mana letak kunci agar supremasi hukum itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira pendekatannya itu perlu pendekatan sistem. Jadi tidak hanya misalnya merevitalisasi dari sisi orangnya, misalnya tidak hanya orangnya saja gitu ya, tetapi juga misalnya dari mulai kelembagaannya, ya. Dari sisi struktur organisasinya seperti apa ya, itu harus difikirkan yang kira-kira itu dapat menjamin integritas dan independensinya ya para itu tuh lembaga peradilan ya maksud saya. Atau misalnya kita melihat aturannya ya. Nah, aturannya juga seperti kadang-kadang kan kita sering mendengar ya istilah pasal karet ya, di mana aturan hukum pun itu bisa di otak-atik lah kurang lebih. Jadi pendekatannya sistem menyeluruh gitu. Tidak bisa misalnya salah satu aspek saja. Itu hanya menjadi hal yang percuma gitu ya jika salah satu aspek saja yang direformasi atau direvitalisasi. Nah itu ya, saya kira yang bisa saya tanggapi. Ini pertanyaan Diva ya, pihak yang mencurigakan adalah pemimpin. Oke, ini posisi kita sebagai posisi yang lemah, tetapi kita melihat kemungkaran lah, kurang lebih begitu ya. Nah, memang kita ini sekarang hati-hati sekali ya teman-teman semua ya, jangan sampai seperti telah yang tadi saya sampaikan ya, kita sebagai korban, kita yang melapor, tapi kita yang yang dilaporkan balik gitu ya terhadap sebuah sangkaan yang saya kira ini cukup mengusik hati nurani kita lah teman-teman semua, sehingga memang sekarang itu kita itu sangat harus berhati-hati dengan siapa kita berhadapan gitu, apalagi saya kira ya memang paling victim jadinya gitu ya. Jadi kalau kita posisinya lemah, sekali lagi kita harus bijak gitu ya dalam bersikap, apalagi dengan sistem yang berlaku sekarang seperti ini gitu. Dan sekali lagi ya, ini kan perubahannya tidak bisa parsial gitu ya. Perubahannya itu harus dilakukan secara dramatis dan simultan terutama, dan ini menjadi bagian dari tugas teman-teman sekali lagi ya. Bagaimana supremasi hukum ini dapat pegang teguh terutama dalam hal menjalankan tata kelola birokrasi gitu ya. Oke, ini Rifki ya. Tadi Rifki juga bertanya dan mengkaitkan supremasi hukum ini dengan kinerja KPK ya. Jadi kita tahu bahwa KPK itu merupakan lembaga ad hoc yang dibuat untuk menangani kasus penyelidikan dan penindakan kasus korupsi ya. Tapi yang namanya lembaga ad hoc apalagi di KPK itu kan sebenarnya kecil ya teman-teman semua ya. Hanya ada di Jakarta level pusat yang tugasnya itu ibaratnya tadi itu ya melakukan penyelidikan dan penindakan kasus korupsi, sehingga saya kira juga ibaratnya dari sisi sumber daya, dari sisi kapasitas itu sebenarnya berat ya bagi mereka untuk mengawasi satu Indonesia. Maka dari itu tidak semua ya kasus-kasus tersebut kemudian dapat ditangani oleh KPK. Maka dari itu ada istilah bahwa yang tertangkap KPK itu adalah yang apa saja lah gitu kan. Apalagi dengan isu pelemahan KPK saat ini gitu ya. Jadi memang cukup pelik lah kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini, dan mungkin sebagai pembelajaran bagi kita ya teman-teman semua ya, bahwa mumpung kita masih menjadi mahasiswa nih teman-teman gitu ya, mulai dari hal-hal kecil saja lah, dan mulai dari diri kita sendiri bagaimana kita menanamkan sikap-sikap anti korupsi gitu ya, dari hal-hal kecil dan dari kehidupan sehari-hari kita saja. Semoga itu menjadi pembiasaan bagi kita ya. Sekarang hari ini kita telah belajar berbagai fenomena yang kita bisa identifikasi ini melanggar etika ya teman-teman semua, dan semoga dengan
pengetahuan kita dan keyakinan kita bahwa hal tersebut melanggar etika, itu nanti akan terinternalisasi di pikiran kita ya, dan kita tidak mengarah kepada perbuatan-perbuatan itu. Oke, saya kira sudah cukup nih ya, sudah 1 jam 41 menit, dan silakan ada yang ditanyakan dulu ya, sebelum diakhiri. Oke, ini sudah 30 orang ya, sudah berkurang. Jadi teman-teman semua, saya tuh selalu memperhatikan ya, mahasiswa itu kapan masuknya, mahasiswa itu kapan keluarnya. Jadi kalau ada yang pulang duluan atau leave duluan ya, itu juga saya suka memperhatikan. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya sekaligus karena mungkin lusa ya sudah mulai puasa. Biasanya kan puasa itu Muhammadiyah duluan ya, besok sudah diputuskan, dan biasanya pemerintah itu 1 hari setelahnya. Jadi kapanpun nanti teman-teman puasa besok atau lusa, saya ucapkan permohonan maaf saya ya. Dan alhamdulillah semoga kita sehat selalu, dan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya. Nanti kita minggu depan berarti perkuliahannya di ini ya, di minggu-minggu Ramadan, dan jam perkuliahannya saya kira tetap jam 8 ya kalau tidak salah ya, karena jam perkuliahan pagi. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang ketiduran ya, karena mungkin sudah sahur, ngantuk, terus tidur lagi, terus ketiduran ya. Jangan sampai nanti pasang alarm saja, jam 8 akan kita mulai. Oke, teman-teman semua itu dulu ya. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama ya. Maaf lahir batin, Bu. Kasih. Sama-sama, mohon maaf lahir batin.